kembali lagi di podcast kita, Idu History Podcast. Hari ini kita akan diskusi dengan Bapak dari Manajemen dan Sejarah Pendidikan dari Kota Malang, yaitu Mr. Zaid, tentang landasan histori pendidikan dunia dan Indonesia. Hai Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Everyone, hari ini kita tidak akan panjang waktu dan kita akan diskusi sama Bapak tentang bagaimana pendidikan dunia dan Indonesia. Baik Bapak. Baik. Saya akan tanya Bapak, menurut Bapak bagaimana sih awal mula sejarah pendidikan dunia? Begini ya Mbak, kita langsung saja ya. Kalau kita tarik lagi menuju masa lalu, sejarah pendidikan itu dimulai dari pendidikan berbasis agama. Jadi lebih banyak fokus ke agama, itu dimulai dari gereja-gereja. Memang penekanannya itu untuk ke bagaimana masyarakat kala itu bisa membaca kitab suci dan bagaimana norma-norma diterapkan. Jadi lebih fokus bagaimana bersifat religius dan juga membentuk moralitas yang baik. Lalu kapan ada pergeseran ke arah pembentukan individu yang kritis dan berpikir? Kalau kita paham ya, kan saya belajar sejarah kan ya, pembentukan atau pergeseran itu dimulai dari abad ke-17 sampai 18. Kala itu ada sosok yang mana dia menggunakan sebuah teori namanya itu tabala rasa. Teori ini mengembangkan bahwasanya peserta didik, khususnya anak-anak, itu ibarat kertas kosong yang nantinya mereka bisa menentukan akan diisi dengan apa. Ditambah lagi ada namanya Roshaus. Roshaus ini menekankan pendidikan secara alamiah. Jadi tidak ada paksaan, melainkan anak-anak bisa memilih ada tahapan-tahapan pendidikan, dan itu berlanjut sehingga yang pertama dari agama berlanjut lebih ke praktis waktu itu. Jadi mereka belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau di masa revolusi industri, kira-kira apa yang berubah? Yang menarik. Pada waktu itu kan pendidikan selalu mengalami perkembangan dan perubahan ya. Pada waktu itu ada sosok namanya Pestalozzi, itu di abad 18-19 ya. Pestalozzi ini lebih menekankan bagaimana pendidikan itu berawal dari pengalaman-pengalaman nyata. Jadi ini nantinya digunakan untuk dogma pendidikan menjadi praktek. Jadi yang pertama dari agama religius, nanti pindahnya ke jadi praktek. Nah, jadi sesuai dengan keterampilan itu mulai disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu Pestalozzi seperti itu. Dan saya juga pernah dengar ada seorang tokoh yang luar biasa, yaitu John Dewey. Oh, John Dewey, ya. Bagaimana peran beliau terhadap dunia pendidikan? Pemikiran John Dewey ini menarik juga ya. Pada waktu itu tokoh besar, viral atau kita bilang saat ini di era 20-an. John Dewey itu mengembangkan sebuah teori juga, namanya kalau nggak salah learning by doing. Bagaimana seorang pelajar ini belajar bukan hanya dari teori ataupun dari buku-buku, tapi dari pengalaman yang mereka alami. Sehingga guru pada waktu itu hanya menjadi fasilitator yang menekankan bagaimana yang mereka ambil dari sebuah pendidikan atau pengetahuan mereka sendiri, itu disesuaikan dengan observasi dan juga pengalaman mereka. Beliau punya peran sangat penting sangat penting ya, sehingga nggak pada teori saja gitu. Terus kalau perkembangan pendidikan di era modern sampai sekarang gimana kira-kira? Yang namanya pendidikan kan pasti berkembang ya, karena namanya era, zaman, masa pasti berkembang juga, jadi harus sesuai. Ada beberapa teori baru atau metode pendidikan baru, mulai dari behaviorism. Behaviorisme ini menekankan pendidikan berbasis reward and punishment. Jadi bagaimana sebuah pujian dan juga hukuman. Ada juga kognitif, ini dari konstruktivis, ini menekankan bagaimana observasi dan juga pengalaman-pengalaman mereka, sehingga itu pengalaman nyata. Ada juga social learning, ini ada banyak sekali ya. Ini mungkin menarik, ada juga postmodernisme dan lain sebagainya, itu berkembang sampai sekarang. Berarti yang Bapak jelas tadi itu tentang pendidikan dunia ya? Iya, tadi dunia. Dan bagaimana kalau pendidikan Indonesia dari awal? Kalau Indonesia ya, kita berbicara tentang negara yang
saya hidup di sana mulai dari lahir, ada banyak perkembangan juga. Karena sebelum menjelajahi tentang sejarah pendidikan dunia, saya pastinya menjelajahi pendidikan Indonesia. Itu dimulai dulu sebelum datangnya penjajahan Belanda masa kolonial, itu pendidikan sudah ada tapi di pesantren-pesantren dan juga surau-surau atau pada sekarang musola-musola. Di sana pendidikannya lebih berbasis ke agama, jadi bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana penanaman karakter, juga bagaimana untuk mempelajari keterampilan-keterampilan yang nantinya dibutuhkan ketika mereka terjun ke masyarakat. Jadi itu berbasis ke norma dan juga etika dan keterampilan sosial gitu. Dan berarti itu sebelum kolonial Belanda Sebelum masuk. kolonial. Dan bagaimana kalau pendidikan di Indonesia setelah kolonial Belanda masuk? Pastinya setelah ada penjajahan Belanda, kan pasti ada perubahan di situ. Setelah Belanda datang, pendidikan lebih berjalan, ada kesenjangan sosial ya, ada kelas sosial yang terpisah karena memang ada diskriminatif dari mereka. Mereka lebih mendorong pendidikan untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kepentingan penjajahan. Sehingga nantinya orang yang kelas elit dan mereka itu akan mendapatkan pendidikan yang layak, sedangkan pribumi yang kita bilang pribumi adalah orang Indonesia asli, mereka tidak mendapatkan pendidikan. Bahkan sangat sedikit mereka yang bisa membaca tulis. Mereka banyak tidak tahu. Seperti itu. Jadi ada diskriminatif, ada kesenjangan kelas sosial, ada gap di situ. Dengan adanya kolonial Belanda masuk, pasti ada gerakan-gerakan ya. Pasti. Dan bagaimana pendidikan di ketika itu? Ini yang menarik ya. Biasanya ketika seorang sudah merasa mereka kalah, mereka dapat diskriminasi yang sangat, tekanan yang sangat kuat, mereka kebanyakan menyerah. Tapi syukurlah ya, alhamdulillahnya dari pihak kita, mereka tidak menyerah. Ada beberapa tubuh besar kala itu ya, itu mereka mendirikan sekolah rakyat, mulai dari Gajah Dewantara dan lainnya, itu mereka mendirikan sekolah rakyat. Dan yang ditekankan di situ bukan hanya pendidikan bagaimana mereka memahami sebuah pengetahuan, tapi bagaimana mereka juga mendalami dan mengobarkan semangat nasionalisme untuk nantinya melawan penjajahan dan membangkitkan pendidikan kita kembali. Berarti ketika gerakan juga pendidikan tetap itu ya. Jadi setelah ada ketika sebelum, ketika, dan setelah kolonial Belanda, dan apakah setelah merdeka, setelah Indonesia merdeka itu pendidikan sudah berubah atau tidak, atau makin tinggi atau Iya. Waktu itu setelah masa kemerdekaan 1945 ya, pendidikan mulai ada reformasi, ada perubahan-perubahan. Dimulai dari yang pertama pendidikan mereka hanya tidak layak dan hanya sekolah rakyat, pada waktu itu sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi karena untuk membangun negara pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu pendidikan difokuskan bagaimana penanaman idealisme bangsa sesuai dengan Undang-Undang 45 yang memang menjadi salah satu pedoman bangsa Indonesia itu. Kalau dengan sejarah panjang ini apa pesan? Pesan saya ya, pendidikan kan tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah, dan pendidikan juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dulu mulai dari pendidikan berbasis agama, revolusi industri, ada juga perjuangan nasionalisme, sampai juga reformasi, dan sekarang mungkin ada pendidikan modern. Ini juga kita harus ikut alur agar pendidikan bisa relevansi dengan perkembangan zaman, sehingga nanti bisa bersifat inklusif dan juga multikultural dan bisa menjawab tantangan-tantangan zaman di kala itu. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Dari penjelasan Bapak tadi menurut saya cukup lengkap lah. Dan bagi teman-teman yang ingin ingin belajar hal ini lebih lanjut, mungkin nanti saya kirim kontak Bapaknya di bawah ini ya. Ya Bapak ya. Oke. Jadi ini ya guys, intinya pendidikan itu ibarat seperti ngisi waktu ya. Seperti dari masa lalu kita belajar, masa sekarang itu masa berkembang. Dan kita tidak cukup seperti belajar sejarah saja. Kita harus menulis sejarah kita sekarang untuk generasi selanjutnya. Gitu ya, sudah cukup. Iya, sudah cukup mungkin. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya guys. Bye bye.